Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, saya mendapatkan tugas dari CGP angkatan 11 yaitu pembuatan aksi nyata modul 1.4. Nah, yaitu budaya positif. Nah, sudah kenal saya semua ya. Ardi, Metadi, Dwi, kami beri nama. Bisa dipanggil Bapak Ardi. Nah, ini ada sebuah video. Mari kita lihat bersama-sama dulu. Ya, menurut Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan uh, apa yang bisa diambil dari video tadi? Monggo, silakan. Ibu Kuntiana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah kita amati video tadi itu kan ada semacam bunga ya Pak, bunga matahari, macam-macam bunga tadi. Maksudnya banyak, bukan hanya satu. Tadi Pak Adi itu temanya apa? Maksudnya menggambarkan. Ya, menurut Ibu dulu. Oh, iya. Kalau melihat video itu bagaimana? Oh, iya. Tadi itu ada
beberapa macam bunga matahari. Dalam hati ini apa ya kok yang lain langsung mati kan intinya. Hanya satu yang hidup. Terus terakhir juga mati. Kita menafsirkan apa ya? Apakah itu kalau menimbulkan budaya positif ya? Kita angan-angannya apakah itu hanya mana ya Bapak Ibu ya? Belum bisa menafsirkan tadi itu. Dalam hati ini apa? Ada bunga kok mati, tiba-tiba mati. Maksudnya padahal kita tadi awalnya menimbulkan budaya-budaya positif. Apakah itu melambangkan orang yang menang sendiri satu minggu tadi seperti itu atau bagaimana ini raba-rabanya meraba-raba ya kok yang lain mati semua yang satu yang hidup apakah jika itu yang paling menang sendiri atau bagaimana habis itu lama-lama kelamaan yang satu juga mati kan akhirnya tadi itu coba artikan memang belum bisa menafsirkan yang panjang karena dalam ini apa ya kok banyak bunga padahal akhir-akhir ada hujan turun kok tetap mati padahal sudah ada siraman ya yang lain tadi tunggu ya tunggu deh makanya tadi kalau nggak benar-benar diamati ya tapi kalau nggak benar-benar diamati kita belum bisa menafsirkan hanya gambaran saya itu tadi apakah ini hanya menang sendiri kok yang lain semuanya mati juga hidup seperti apa dia untuk memacu dirinya untuk lebih baik atau bagaimana nanti biar ahli yang menjelaskan. Oke, baik, terima kasih Bu Tiana. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan silakan. Ya, akan balik. Agak maju. Saya bahwa suatu budaya positif itu harus kita lakukan walaupun dalam baik dalam toh akhirnya walaupun kita nggak bisa menikmatinya nanti kita lah yang membuat orang kita walaupun kita melakukan Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Beri tepuk tangan untuk Ibu Rukun yang akan Pak Ali. Nah, dari video tadi itu ada seorang guru yang diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, benih tanaman tadi diibaratkan murid. Jadi bibit apa tadi? Bunga matahari ya. Itu diibaratkan murid. Nah, lahannya itu diibaratkan sekolah. Tadi kan ada dua lahan. Lahan yang kiri tadi tandus, lahan yang kanan subur. Nah, ketika murid di lahan yang tandus, bagaimana perkembangannya? Mati. Ya. Ketika mau pindah di lahan yang subur, benih-benih tadi subur. Nah, benih itu diibaratkan murid dan lahan diibaratkan sekolahnya. Jadi petani atau seorang guru itu harus memastikan bahwa tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, ini kuncinya ya Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru itu hanya menuntut siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tujuan pengibasan hari ini yaitu yang pertama, saya akan mengibaskan hasil pembelajaran pendidikan guru penggerak modul 1.4
yaitu tentang budaya positif. Nah, yang kedua, saya akan menumbuhkan semangat untuk menggali dan mengembangkan potensi murid yang berkarakter kuat, mandiri, dan merdeka. Jadi kita sama-sama mengembangkan potensi murid sesuai dengan karakternya yang kuat, mandiri, dan merdeka. Nah, topik pembahasan nanti ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan belajar. Dan yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Nah, itu dibagi menjadi 3: hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas dan sekolah. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar ini yang pertama. Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi murid itu adalah yang utama ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan guru berceramah, murid mendengarkan, sekarang tidak. Murid yang menjadi pusat pembelajaran kita. Kita harus berpusat pada murid, bukan murid yang mendengarkan ceramah kita lagi. Nah, tetapi murid menggali potensinya dengan kemampuannya masing-masing. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dari 6 profil pelajar Pancasila ini harus kita kembangkan sesuai dengan peserta didik atau murid masing-masing. Nah, ini ada sebuah gambar. Ini memegang, coba bayangkan di genggaman bapak atau ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Coba di mejanya silakan dipegang masing-masing. Kira-kira megang apa? Megang HP boleh, megang air minum boleh, silakan. Nah, kemudian teman sampingnya mencoba memintanya dengan berbagai cara. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang sebelah sini pegang barangnya, yang sebelah sini meminta. Bagaimana caranya? Bebas. Sini juga. Sini bagian pegang barangnya, yang sini yang minta. Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, kira-kira boleh nggak kalau diminta? Kuncinya barang yang sangat berharga. Contoh kalau di sini HP ya. Kira-kira boleh nggak? Kenapa? Dipertahankan. Nah, berarti kira-kira yang terjadi tidak boleh ya? Ada yang boleh? Ada. Kenapa dikasih? Dirayu. Oke, baik. Ya. Nah, kuncinya kita sendiri yang memegang kontrol ya. Kuncinya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Tadi ada yang menjawab boleh, ada yang menjawab tidak boleh. Nah, berarti kalau boleh ya
Mungkin barang itu tidak terlalu sangat berharga. Nah, tapi kalau barang itu memang benar-benar sangat berharga, pasti tidak boleh. Nah, jadi tergantung kebutuhan kita masing-masing di saat itu. Ya, berarti ketika contoh Pak Ali tadi boleh, berarti barang yang Pak Ali pegang saat itu tidak penting untuk Pak Ali, lebih penting untuk yang memintanya. Itu seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilustrasi gambar pertama ada guru mengontrol murid. Nah, selama ini guru hanya berceramah ya, berceramah mengontrol murid. Nah, yang kedua ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi sebenarnya kita mengkritik atau membuat murid merasa bersalah itu adalah hal yang salah. Misal murid salah, kamu itu kerjanya cuma gitu-gitu aja. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena membuat murid merasa bersalah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Kita harus memaksa anak harus bisa berlari, padahal anak itu tidak suka berlari. Harus memaksa anak untuk bisa matematika, padahal anak itu tidak bisa matematika, keahliannya di bidang lain, bisa olahraga, bisa seni. Nah, kita harus memaksakan bisa semuanya, itu salah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan peserta didik kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif dan bermanfaat. Itu ternyata salah. Bukan semua penguatan itu bermanfaat bagi murid. Nah, tidak efektif juga. Tergantung di siswanya masing-masing. Seperti itu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kira-kira siapa Bapak Ibu yang memiliki kontrol? Ya, diri sendiri. Jadi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kurang tepat. Yang tepat, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu juga kurang tepat. Yang tepat, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, ketika anak memiliki perilaku buruk, itu jangan disalahkan. Itu sebenarnya bukan kesalahan siswa, tapi siswa itu pasti memiliki tujuan. Misal, salah satu anak mendorong temannya, sebenarnya itu bukan kesalahan. Itu tujuannya mungkin hanya kesenangan dia. Itu sebenarnya perilaku yang memiliki tujuan. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya yang benar hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Nah, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Nah, sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, selama ini kan ada orang tua harus menang juara satu, ranking satu, peringkat satu. Nah, itu yang benar adalah model berpikir menang, dan menang. Itu adalah produk paradigma stimulus respon teori kontrol. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif. Nah, kita harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, bagaimana cara menumbuhkan sikap disiplin? Jadi, disiplin itu harus menjadi suatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Disiplin positif yang pertama lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri yang kedua dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi hukuman atau pujian itu tidak boleh dilaksanakan atau diserahkan ke murid. Jadi murid tidak boleh diberi hukuman, pujian juga tidak boleh. Nah, disiplin positif yang selanjutnya merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikannya ada berikut contohnya. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, berikut ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dari profil pelajar Pancasila dulu, itu ada iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kalau berdasarkan IPO Primary Years Program, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Terus dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa, Bapak Ibu? Nah, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penguasaan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan. Nah, dari keempat ini pasti kembali ke bertahan hidup. Ketika ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, pasti kembali ke bertahan hidup. Contoh permasalahan anak. Nah, contoh permasalahan anak di sini adalah penyimpangan yang muncul pada diri anak bisa terjadi karena kebutuhan pada dasar anak tidak terpenuhi. Contoh, ada murid saya yang beberapa hari lalu mengunci temannya di kamar mandi. Nah, itu termasuk penyimpangan yang muncul pada diri dia, terjadi karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, kenapa dia bisa mengunci temannya selama 30 menit di kamar mandi? Saya gali-gali ternyata hanya kesenangan dia saja. Nah, karena mungkin kebutuhannya di rumah tidak terpenuhi, makanya temannya jadi sakit. Itu contohnya. Nah, di sini ada contoh lagi. Ibu Ani guru kelas 5 sedang bingung menghadapi ulang muridnya yang bernama Agus. Beberapa anak datang mengeluh jika Agus sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, kira-kira apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, menurut Bapak Ibu apa? Silakan maju ke depan yang ingin menyampaikan jika situasi itu dihadapi oleh murid Bapak atau Ibu. Silakan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika murid Bapak Ibu menghadapi murid yang seperti Agus? Oh, kalau di rumah langsung dibelajar dari rumah. Yang lain? Ya, silakan Pak. Ya, mic-nya ada sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan. Bagaimanakah menurut pendapat Anda kita kali ini begini? Yang pertama saya lakukan yang saya lakukan pertama adalah menanya pada siswa tersebut. Kemudian kalau memang ada kendala, pasti anak ini punya problem. Sampai meminta bekal teman-teman. Yang saya lakukan pertama adalah menanyakan anak tersebut, apakah di rumah tidak diberi bekal sama ibunya atau dibawakan bekal sama ibunya. Kalau memang terjadi demikian, anak akan saya sarankan besok atau waktu yang akan datang lebih baik membawa bekal dari rumah.
rumah sendiri, Pak. Mungkin begitu jawaban saya. Lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sunaryadi. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Sunaryadi. Ya. Kata kuncinya adalah si Agus sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Ahmad. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu, seperti Pak Nardani, mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, kenapa? Nah, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Di sini ada 5 kebutuhan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Berarti kebutuhan untuk diterima. Jawaban yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemauannya si Agus. Yang keempat, jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Contoh, kemarin nasi telur, hari ini nasi telur, besok nasi telur. Dalam seminggu bekalnya sama terus, cuma nasi sama telur. Ya, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi sebenarnya harus orang tuanya juga harus sepakat untuk membawakan bekal. Jangan dituntut terus makanannya. Boleh nasi sama tempe, boleh besok nasi sama ikan, nah seperti itu. Nah, jawaban Agus yang kelima, karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Itu adalah kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan ini ada masing-masing jawaban dari si Agus. Jawabannya mana dulu? Nah, itu tergantung kebutuhannya. Oke, biar kita tidak bosan, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Biar nggak ngantuk karena ini kan sudah jam siang. Kita yang pertama sambung angka kelipatan 3. Wow, ada yang sudah pernah? Belum? Oke, kita coba dulu. Ketika nanti kelipatan 3 itu diganti wow. 1, 2, wow. 4, 5, wow. 7, 8, wow. 10, 11, wow. Nah, sambung angka ini, profesor itu tidak bisa tembus 21, tidak bisa. Nah, kita coba di sini. Tembus tidak 21. Di 21 itu profesor belum sampai, tidak bisa sampai di angka 21. Wow. Kita coba dulu ya. Dari sini. 1, 2, 3. Nah, di sini 6 kan sudah wow tadi. Berarti langsung 7. Kita ulang lagi. Dari sini. Iya, wow ini tadi. 7. Ya, 9 kan sudah wow bisa lihat.
Ya, kita coba lagi ya. Dari belakang kalian. Nah, oke, gambar dulu mana? Gambar dulu, tepuk tangan dulu. Kita coba lagi, satu lagi. Dari sini. Kali, dua. Ya, sudah tidak konsentrasi ya. Itu hanya sambung kata kelipatan wow. Nah, sekarang eh, yang kedua, apa kuncinya? Jangan lupakan orang ketiga. Ya, jangan lupakan orang ketiga yang tadi ya. Orang pertama Mbak Riri. Orang kedua Pak Nar. Siapakah orang ketiga? Ya, salah. Orang ketiga Pali ya. Orang ketiga Pali, betul. Orang pertama Mbak Mita. Orang kedua Bune. Siapakah orang ketiga? Ya, orang ketiga Bu Jaleha. Oke. Lanjut. Orang pertama Bu Rahma. Orang kedua Mbak Yuli. Orang ketiga siapa? Orang ketiga Mbak Riri. Iya. Oke. Biar yang lain ikut menjawab Pak. Oke. Yang lain masih ngawang bos ini. Orang ketiga siapa? Orang ketiga adalah saya. Oke. Orang pertama berupa. Orang kedua Bu Rahma. Siapa orang ketiga? Orang ketiga Bukun. Ya, betul. Ya, Bu Jaleha. Orang pertama Bu Jaleha. Orang kedua saya. Siapa orang ketiga? Salah. Salah. Ya, orang ketiga Mbak Gita. Masih bingung? Iya. Ini kata kuncinya. Jangan lupakan orang ketiga. Ya. Wah, ini punya orang ketiga ini. Jangan lupakan orang ketiga. Nah, orang pertama Mbak Putri. Orang kedua Mbak Mita. Siapakah orang ketiga? Orang ketiga Buning. Ya, betul. Buning masih bingung ini. Iya, bukan? Gimana, bukan? Bingung. Ini bukannya. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Mbak Ririn. Orang kedua Bukun. Siapakah orang ketiga? Ya, betul. Orang ketiga Bu Jaleha. Oh gitu lah, orang pertama Bu Rahma, orang kedua Bu Rupa, orang ketiga siapa? Ya? Iya betul, orang ketiga Pak Ali. Mbak Yuli masih bingung ini. Iya, Mbak Yuli bingung ya. Oke, dari sini. Orang pertama Pak Ali, orang kedua Mbak Ririn. Siapakah orang ketiga? Salah. Iya betul, benar. Orang ketiga Bukul. Iya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Masih penasaran? Masih penasaran? Satu lagi ya. Oke. Orang pertama Mbak Mita. Orang kedua Bu Rahma. Siapa orang ketiga? Salah. 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 Iya betul, orang ketiga Mbak Dewi. Ini kan sudah ada kata kunci, jangan lupakan orang ketiga. Perlu tanya. Oke baik, terima kasih ya. Ini hanya ice breaking aja ya.
Nanti kalau masih penasaran bisa WA saya. Saya masih orang ketiganya. Iya. Daripada nanti malam tidak bisa tidur kan. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, itu ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu motivasi eksternal. Itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, anak terkadang takut, dia harus melakukan yang disuruh bapak ibu gurunya. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi meskipun dia tidak bisa, harus dilakukan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini hanya untuk mendapatkan imbalan. Kalau melakukan pasti aku nanti dapat hadiah, dapat uang. Nah, itu contoh motivasi eksternal. Nah, untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Next. Ya, dalam menjalankan peraturan atau kesepakatan, tentunya harus ada tindakan yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan selama ini. Jadi tindakan terhadap suatu perubahan pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak, silakan dihilangkan. Sekarang kita laksanakan program disiplin positif, yaitu dinamakan dengan restitusi. Ya, jadi kita tidak boleh menghukum anak atau memberi konsekuensi ke anak. Nah, ini ada disiplin, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang harus kita tinggalkan sekarang Bapak Ibu. Hukuman itu akan mengakibatkan anak itu menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Yang keempat, memaksa murid. Nah, jadi murid dipaksa itu juga tidak boleh. Selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau kita hukum, pasti murid itu akan menyembunyikan kesalahannya. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Jadi konsep disiplin hukuman itu termasuk identitas gagal, harus kita hilangkan atau hindari. Sekarang tidak boleh menggunakan hukuman-hukuman, dan penghargaan juga tidak boleh. Itu termasuk identitas gagal karena membuat tidak efektif, merusak hubungan atau iri dengan temannya. Pasti itu, si A dapat penghargaan dari bapak guru, si B pasti iri. Apalagi lagi si C. Nah, seperti itu. Terus penghargaan itu juga mematikan kreativitas anak. Iya. Ya, lain Bu. Prestasi itu hadiah. Ini yang dimaksudkan dalam konsep disiplin. Ya. Ya, disiplin tentang penghargaan itu tidak boleh. Saya lanjutkan. Menghukum
dengan sistem ranking itu juga tidak boleh. Makanya sekarang kurikulum merdeka tidak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu tidak ada. Semua anak memiliki kemampuan masing-masing. Jadi tingkat prestasinya anak berbeda-beda. Ada yang berprestasi di bidang olahraga, ada yang berprestasi di bidang seni, ada yang prestasi di bidang matematika. Nah, jadi tidak semua mata pelajaran diberi ranking 1, ranking 2 itu tidak boleh. Terus selanjutnya merampas dan menghargai dirinya. Nah, ini termasuk identitas gagal. Nah, selanjutnya yaitu identitas disiplin sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang harus kita terapkan. Kalau konsekuensi ini mulai sebenarnya boleh, tapi harus dihilangkan, mulai dikurangi. Kita menggunakan restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya yaitu stimulus atau respon. Nah, konsekuensi disiplin, konsekuensi itu murid menghormati peraturan. Jadi murid itu hanya menghormati peraturan. Kalau tidak ada peraturan ya sebenarnya murid ya seperti itu. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kita sebagai guru harus menerapkan konsep disiplin menggunakan restitusi. Yang hukuman, penghargaan itu dihilangkan. Kita menggunakan restitusi. Nah, tujuannya agar murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, ya, yang tadi sudah saya jelaskan, teori kontrol itu dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dan sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Apa sih pengertian dari restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu berdasarkan Gosen tahun 2004. Nah, ciri-cirinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-ciri lainnya yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada murid, bukan memaksa murid harus ini itu tidak boleh. Nah, ciri-ciri lain restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya ada restitusi diri, adalah cara yang paling baik. Nah, selanjutnya ada restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ada lagi restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, Bapak Ibu, saya tekankan lagi, mulai saat ini kita harus menggunakan konsep disiplin, yaitu menggunakan pendekatan restitusi. Nah, perbedaannya, contoh,
ada sebuah kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Menurut Bapak Ibu, hukuman biasanya Bapak Ibu kalau di kelas murid yang sering tidak mengerjakan PR bagaimana kalau hukuman? Oke, silakan. Ya, contoh kasusnya ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, biasanya kan ada Bapak Ibu yang menghukum, aku harus apa? Jadi contoh kalau contoh hukuman itu bagaimana? Oh, hukumannya suruh bersihkan kelas. Ya. Kalau konsekuensi contohnya menulis ulang soal dan jawaban. Kalau restitusi kenapa tidak mengerjakan PR? Nah, oke, baik. Ya. Nah, perbedaannya di sini Bapak Ibu. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Pasti ada ya siswa kita yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Seperti Bojaria tadi. Silakan kamu bersihkan kamar mandi sampai bersih. Nah, itu termasuk hukuman. Jadi besok lagi tidak boleh ya Bojaria. Nah, hukuman yang selanjutnya guru marah dan murid takut. Kalau kita marah pasti murid takut. Nah, ini kita hindari, kita hilangkan. Terus konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Disuruh mengerjakan, kamu kerjakan ulang 3 kali. Nah, itu juga tidak boleh. Ya sebenarnya kalau konsekuensi masih boleh, tapi mulai dihilangkan. Kita tetap ke restitusi. Nah, yang contoh selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, yang benar ketika kita menggunakan pendekatan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya sebelum pembelajaran dimulai, pasti kita membuat keyakinan kelas bersama murid-murid dalam 1 tahun ke depan apa yang mau kita laksanakan. Ada tertib, ada apa lagi? Disiplin, terus keyakinan kelas selama kita 1 tahun. Ya. Iya, diingatkan lagi. Keyakinan kelasku yang ditempel di kelas. Diingatkan lagi. Tidak datang terlambat. Diingatkan lagi. Memang restitusi ini jangka panjang. Kalau jangka pendek kan kamu sana berdiri di bawah tiang bendera 10 menit. Nah, itu hanya sesaat. Tapi kalau restitusi perlahan tapi membuat siswa berubah. Terus yang selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR kita tanya, apa tidak mengerjakan? Oh, saya tadi malam bantu orang tua Pak, jadi lupa mengerjakan. Kalau kita tiba-tiba kamu tidak mengerjakan PR, sana keluar, bersihkan kamar mandi. Nah, itu kurang tepat ya. Oke. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, ini kamu sana berdiri di bawah tiang bendera selama 1 jam. Nah, ini adalah guru sebagai penghukum. Nah, guru sebagai pembuat merasa bersalah itu juga tidak boleh. Guru sebagai teman. Terus ada guru sebagai pemantau. Nah, yang terakhir guru sebagai
manajer. Ini adalah posisi kontrol restitusi. Nah, ini contohnya dulu, Bu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus di murid kita. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukumnya kira-kira apa? Tadi sampah. Oke. Pemantaunya? Apa kira-kira? Atau teman dulu. Teman apa? Manajer apa? Pembuat rasa bersalah apa? Yang sering terjadi apa kira-kira? Hukuman. Biasanya sering terjadi hukuman. Rasa bersalah ya. Rasa bersalah contohnya apa? Sering lupa ya. Oh iya betul. Kamu itu nggak berguna. Nah itu contoh membuat rasa bersalah. Nah oke. Nah ini contoh penerapannya. Kalau penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah itu contoh penghukum. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya. Itu ditanya. Terus teman, kita sebagai teman, ayolah yang tertib buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, itu sebagai teman. Jadi masih diberi kelonggaran. Nah, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Nah, ini membuat mereka merasa bersalah. Nah, yang benar kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu. Tadi kan tidak memakai atribut lengkap. Nah, ditanya dulu. Apa tahu kamu kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah contoh posisi kontrol. Ya memang agak memang sulit secara perlahan-lahan, tapi pasti bisa. Kan biasanya, oh kamu udah pakai topi, sana ambil 5 sampah plastik. Kamu udah pakai dasi sama topi, ambil 10 sampah plastik. Nah ini mulai dihindari. Kita tanya kesalahannya, terus kira-kira bagaimana cara memperbaikinya. Nah nanti kalau minggu depan diulangi lagi, kita tanya lagi, bagaimana minggu kemarin kamu sudah melakukan kesalahanmu? Apakah sudah kamu perbaiki dari minggu lalu? Kenapa minggu ini diulangi lagi? Minggu depannya diulangi lagi, tanyakan lagi sebagai manajer. Oke. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, tadi Bu Kun sudah bertanya, di antara kelima posisi kontrol tadi, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi tidak boleh dimarahi, tapi cukup kita berikan solusi. Jadi dia menemukan solusinya sendiri. Nanti menggali untuk menemukan solusinya sendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat kita identitas positif pada diri murid. Nah, kalau kita sebagai manajer pasti identitas positif murid itu pasti akan timbul dengan sendirinya. Tapi kalau kita marahi, kita hukum, malah menjadi
hilang, jadi takut, jadi merasa bersalah, seperti itu. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, Bapak Ibu sudah membuatnya ya di kelasnya masing-masing ya. Sebelum di awal pembelajaran kita pasti membuat keyakinan kelas. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Disepakati Bapak Ibu guru sendiri atau dengan murid? Dengan murid juga ya. Jadi bukan hanya murid sendiri atau guru sendiri, tetapi guru dengan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami karena di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan kelas yang ketiga, kalimat yang digunakan berbentuk positif dan selalu meninjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini saya sudah pernah kemarin sebelum awal pembelajaran membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Yang pertama, anak-anak berdiskusi, menuliskan aturan yang ingin disepakati. Nah, kemudian mereka menempel di papan tulis menggunakan kertas post-it. Jadi mereka maju ke depan. Ada yang nulis 1 kertas, ada yang 2 kertas, bahkan ada yang 3 kertas. Pak, saya kurang Pak, ya saya tambah lagi. Pak, saya kurang lagi Pak, sampai 3 kertas. Ada kemarin. Nah, setelah itu menyusun peraturan menjadi keyakinan. Nah, kita aturan-aturannya ditulis, terus menjadi keyakinan dan kita sepakati bersama antara guru dan murid. Jangan hanya guru saja, kamu harus ini, itu tidak. Tapi harus disepakati. Jadi tidak boleh datang melanggar. Nah, itu harus disepakati bersama. Terus kemudian ditempelkan kesepakatan kelas itu dibidik ke kelas. Nah, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan ini ada contohnya. Kegiatan tampak seperti atau tidak seperti ini menggunakan tabel T. Kalau tampak seperti itu datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti sering hadir ke lambat. Nah, kemudian ada tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Ada murid yang tidak tampak seperti acuh kepada teman dan gurunya. Pasti ada ya murid seperti itu ya. Jadi cuek, bapak guru lewat, ibu guru lewat, diam aja, cuek. Terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Misal pinjam tim X, Budi aku pinjam tim X. Nah, ketika mengembalikan mengucapkan terima kasih. Tapi ada juga yang tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan diletakkan di sembarangan. Itu ada juga murid yang seperti itu. Nah, kemudian kegiatan yang kedua menggunakan tabel Y. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Yang kedua memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Terus ada juga yang mendengarkan dengan seksama, itu yang terlihat. Terus senantiasa berbuat baik. Terus ada berbagi, itu yang terlihat. Kalau terdengar ada satu orang yang berbicara, yuk saya bantu. Ada juga kita bisa selesaikan ini bareng-bareng. Terima, tolong ya, permisi, itu yang terdengar. Terus ada lagi, boleh saya pinjam. Nah, itu termasuk terdengar. Dan yang terakhir, nanti akan segera saya kembalikan. Dan yang terakhir, berperilaku. Tersenyum ramah, itu termasuk berperilaku. Terus yang kedua ada memberikan salam hormat, yaitu berjabat tangan, terus melakukan
tangan di dada dan salin. Nah, ini harus dilaksanakan. Terus yang selanjutnya memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Nah, ini adalah contoh kegiatan menggunakan tabel Y. Nah, ini adalah kegiatan tugas guru dan tugas murid. Guru tugasnya apa? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, kemudian menjalankan keyakinan kelas, dan peduli terhadap semua murid. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa murid untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Itu bukan tugas guru. Nah, sekarang tugasnya murid belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Bukannya jika tidak paham, terkadang kan anak yang malu, ada yang tidak mau bertanya, hanya diam saja, tahu diam, duduk diam, ditanya bingung. Nah, terus mengikuti peraturan atau keyakinan kelas. Nah, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Itu tugasnya murid. Nah, yang tugasnya bukan murid yaitu menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru dan memutuskan untuk teman-temannya. Nah, itu bukan tugas murid, ya. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid memiliki tujuan disiplin positif. Nah, itu tujuan positif. Yang kedua, membantu murid jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, itu adalah melalui restitusi yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, ini ada contoh segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu contohnya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kita yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu contohnya. Contoh yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas kan sudah dibuat. Ditanyakan nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah, itu contohnya. Contoh satu lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari segitiga restitusi ini harus urut dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bagaimana?
Betul ya. Ada lah. Kamu marah dan mereka sama kata posisi kamu. Wah, nanti kamu bertanya. Oke, baik. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, yang terakhir kita akan melakukan refleksi, Bapak Ibu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu tulis di post-it. Kemudian silakan maju ditempelkan di depan. Nah, satu, perasaan saya saat ini adalah bagaimana. Terus yang kedua, setelah mengikuti pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi lebih paham bahwa titik-titik. Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah, nah silakan Bapak Ibu tulis di post-it. Nanti maju ditempel di depan masing-masing. Nanti kalau kurang, post-itnya bisa nambah lagi. Silakan ditulis dulu Bapak Ibu perasaannya, terus setelah mengikuti pengimbasan ini bagaimana dan target selanjutnya apa. Silakan ditulis, nanti maju di depan masing-masing. Ya, silakan kalau sudah ditempel di depan. Kalau sudah, nanti bisa ditempel di depan. Atau kurang bisa ditambah lagi. Ya, sebentar dulu.
Perasaan Bapak Ibu bagaimana? Senang, seru, sedih, apa-apa silahkan. Terus setelah mengikuti pengibasan atau diseminasi dari ini, saya jadi paham apa. Dan yang terakhir, target Bapak Ibu selanjutnya apa? Oh iya, targetnya banyak Pak ya. Sudah ditempel di depan mana? Oh, kurang satu. Oh, mana berkertas lagi? Bisa. Ya, gantian Pak. Silakan, yang sudah bisa ditempel. Boleh di atas, boleh di bawah. Juga. Ya, paling silakan ditempel. Dari ini silakan ditempel. Panas, lupa, yang lain. Ya, boleh di atas boleh, di bawah boleh. Bebas, boleh. Tidak harus ditata. Yang penting nggak kembali aja. Kembali nggak bisa dibaca. Mbak Putri sudah? Ya, sudah ya, silakan sudah. Maju. Tinggal kuning, berapa? Tidak usah dikasih nama ya. Langsung perasaannya apa, target selanjutnya apa. Tinggal Mbak Putri, ayo. Baik, refleksi hari ini yaitu perasaan saya. Ada yang senang, ada yang seru deh, ada yang senang mendapatkan pengetahuan tentang restitusi, ada yang senang mendapatkan ilmu baru, ada yang bersemangat. Nah, terima kasih. Terus yang kedua, setelah mengikuti pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa setelah mengikuti saya akan coba dan terapkan. Nah, ini kita coba terapkan terus
Guru tidak boleh memberikan hukuman, ya betul. Guru tidak boleh memberikan hukuman atau penghargaan, tetapi menggunakan restitusi. Terus posisi kontrol guru dan paham tentang segitiga restitusi, ya baik, bahwa saya mendapatkan ilmu baru yang dapat diterapkan di kelas. Terus ada yang budaya positif bisa tercipta ketika guru mau menerapkan mengajak siswa dalam membuat keyakinan keras segitiga restitusi disiplin positif logis. Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir, target Bapak Ibu guru selanjutnya adalah memperbaiki kekurangan yang selama ini dilakukan. Terus menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Oke, baik. Menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Oke, sama. Merubah hukuman menjadi hal-hal yang positif dalam jangka panjang, ya. Ada lagi menerapkan di sekolah. Oke, baik. Nah, itu adalah refleksi kegiatan pada hari ini. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ada sebuah motivasi bahwa hidup itu kompetitif. Kalau kamu menyerah, itu artinya kamu kalah. Itu adalah sebuah motivasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua sudah mengikuti kegiatan diseminasi tugas calon guru penggerak angkatan 11 milik saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya.